Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Belajar lagi kimia bersama saya Teh Devi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang larutan asam basa. Oke, apa yang kalian ketahui tentang larutan asam basa? Larutan, asam, dan basa. Larutan itu sendiri berarti adalah larutan itu sendiri adalah campuran homogen antara zat pelarut dan pelarut. Sedangkan asam dan basa itu kita kenal dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Contohnya asam cuka. Contohnya basa sabun, kemudian obat itu termasuk basa. Nah, kenapa mereka dikategorikan sebagai asam dan basa? Mari kita lihat dari perkembangan teori asam dan basanya. Yang pertama kita pelajarin adalah perkembangan teori asam basa. Perkembangan teori asam basa itu ada 3 teori tentang asam basa. Ada teori tentang Arrhenius, teori tentang Brunson-Lowry, sama teori tentang Lewis. Yang pertama kita jelaskan adalah teori dari Arrhenius. Arrhenius itu bilang bahwa ada kategori asam dan basa. Asam dan basa. Asam itu seperti apa? Arrhenius, asam itu adalah zat yang dapat melepaskan apa? Dia dapat melepaskan ion H+ dalam air. Kata kuncinya adalah asam itu terdapat ion H+. Yang ini. Jika basa, berarti zat yang dapat melepaskan ion OH- dalam air. Kalau kata kunci untuk basa, untuk Arrhenius itu adalah ion OH-. Nah, Teteh punya contoh nih. Teteh punya HCl. Nah, HCl tersebut terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Nah, ketika HCl itu di dalam air, ternyata dia melepaskan ion H+, sehingga HCl itu termasuk ke dalam asam. Seperti itu. Nah, untuk basanya sendiri, contohnya Teteh punya NaOH. NaOH akan terion jadi apa? Na+ dan OH-. Gitu. Nah, jadinya kalau kita lihat di sini ada OH-. Nah, berarti NaOH itu termasuk basa. Karena ini kita berbicara tentang perkembangan teori asam basa, tidak cukup sampai Arrhenius. Nah, Arrhenius itu di sini punya kelemahan. Kelemahannya ternyata setelah diteliti ada basa yang tidak punya OH-. Itu contohnya adalah NH3 atau kita sebut amonia. NH3 tersebut dia tidak mengandung ion OH-, tapi NH3 tersebut termasuk basa. Nah, oleh sebab itu kita akan menjelaskan teori yang kedua, yaitu teori Brunson-Lowry. Sekarang kita lanjutkan. Untuk teori yang kedua itu adalah teori dari Brunson-Lowry. Nah, Brunson-Lowry bilang bahwa asam itu adalah zat pemberi proton H+ yang diberikan, atau biasa disebut sebagai donor proton. Nah, sedangkan basanya sendiri itu adalah zat penerima
huruf H+, ya. Biasa disebutnya adalah akseptor. Gitu. Nah, langsung ke contoh aja biar lebih paham. Contohnya, oke, di sini Teteh punya NH3 direaksikan dengan air akan menjadi NH4+ dan OH-. Nah, kita bisa lihat NH3 setelah reaksi dia jadi NH4+. Berarti H2O itu memberikan H+-nya kepada NH3. Nah, dia jadi NH4+, sisanya adalah OH-. Oke, yang memberikan berarti disebut apa? Ya, betul. Pemberi proton itu disebut asam, penerima proton itu disebut basa. Berarti yang asam siapa? Ya, betul. Yang asam itu adalah H2O, yang basa itu adalah NH3. Ya, berarti hasil reaksinya NH3 basa di sini sebagai asam konjugasi. Dan H2O asam di sini OH- sebagai basa konjugasi. Oke, untuk contoh yang kedua, Teteh punya HF dan H2O. H2O lagi. Nah, jadi F- dan H3O+. Tuh. Nah, sekarang kita lihat di sini ada H-nya. Ternyata H-nya tidak ada di sini jadi F-. Berarti HF tersebut memberikan H+-nya ke H2O. Nah, sehingga di sini jadi H3O+. Oke. Sekarang siapa yang disebut asam? Ya, betul. Asam itu adalah HF. Yang penerima H+-nya berarti H2O basa. Sehingga F-nya disebut ini asam, F-nya adalah basa konjugasi. Kemudian H2O basa berarti H3O+-nya adalah asam konjugasi. Begitu, ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa H2O itu dapat bertindak sebagai asam dan dapat bertindak sebagai basa. Ya, disebutnya H2O itu bersifat ampoter. Gitu. Dapat bertindak sebagai asam dan dapat bertindak sebagai basa. Nah, ternyata dari teori Bronsted-Lowry itu masih ada kelemahan. Oke, ditemukanlah sesuatu bahwa ada asam yang tidak punya H+. Gitu. Contohnya adalah BF3. Nah, ini akan dibahas di teori selanjutnya yaitu teori Lewis. Oke, kita lanjutin ya. Oke, yang ketiga itu adalah teori Lewis. Nah, kata Lewis, asam itu adalah zat penerima PeB atau elektron. PeB itu adalah pasangan elektron bebas yang sudah kita belajar di struktur Lewis. Oke, kemudian kalau asam itu adalah zat penerima pasangan elektron bebas, basanya itu adalah zat pemberi PeB. Nah, langsung kita ke contoh aja. Contohnya, Teteh punya NH3 ditambah BF3 jadi NH3BF3. Nah, karena ini teori Lewis, berarti kita harus bikin dulu struktur Lewisnya. NH3. Oke, NH3 itu punya 3 ikatan. Kemudian N itu punya pasangan elektron bebas 1. Sedangkan BF3 BF3 itu punya 3 ikatan tetapi tidak punya pasangan elektron bebas. Nah, jika kita mau mereaksikan ini, berarti NH3 tersebut harus memberikan elektronnya ke BF3 untuk dipakai bersama. Nah, dia akan jadi NH3 BF3. Nah, elektron yang dipakai tersebut yang ini. Kalau misalnya elektron dipakainya bersama
bersama hanya menyumbangkan dari satu atom, disebutnya ikatan kovalen koordinasi. Gitu. Nah, sekarang kita bisa tahu siapa yang asam, siapa yang basa. Berarti Na3 itu memberikan elektron yang untuk dipakai bersama. Berarti Na3 itu adalah zat pemberi PeB, disebutnya adalah basa. Sedangkan yang menerima elektron tersebut disebut asam. Nah, seperti itu. Baiklah adik-adik, sekarang sudah paham kan tentang perbedaan teori asam basa? Nah, Tata cukupkan sekian. Terima kasih. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.